Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Navara Laki Channel. Nah teman-teman semuanya, pagi hari ini ya, pagi-pagi lihat yang hijau-hijau, jadi seger gitu ya mata kita semuanya. Nah pada kesempatan kali ini, video kali ini saya ingin cari-cari nih tanaman-tanaman saya yang jadi favorit di minggu ini. Ya tentu saja saya semua suka tanaman saya, tapi ada 10 yang terfavorit di minggu ini. Ya, simak sampai selesai ya teman-teman semuanya. Barangkali teman-teman juga punya koleksi yang sama atau mungkin belum ada, nanti bisa cari-cari supaya bisa menginspirasi tanaman-tanaman untuk melengkapi koleksi teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan juga nanti bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya. Ya, tanaman favorit pertama saya minggu ini adalah ini dia. Teman-teman sudah hafal dengan garis-garis ya, garis-garis di daunnya ya. Jadi tanaman ini memang punya ciri khas ya di daun-daunnya ya, di tulang-tulang daunnya itu warnanya sangat khas gitu ya. Kalau ini yang saya punya adalah yang hijau ya. Tanaman ini adalah tanaman Fittonia. Nah, Fittonia itu dia punya macam-macam warna. Ini yang saya punya yang hijau. Nah, kenapa saya favorit nih dengan tanaman yang satu ini? Karena daun-daunnya tumbuh subur dan ini besar-besar ya. Kalau teman-teman lihat ukurannya ya besar-besar, ini jenis yang besar dan kelihatan subur, tidak ada yang kering, tidak ada yang kuning ya. Kemudian juga tumbuh ini daun-daun baru, itu sudah sangat membahagiakan ya sebagai pecinta tanaman. Nah, ini awalnya dulu saya beli online ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, kadang-kadang kalau beli online nanti jadi kecil-kecil, tidak juga ya. Jadi tergantung dari sellernya ya. Kalau kita bisa memilih seller yang baik, yang bagus ya, tanaman kita juga akan tumbuh dengan baik ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi saya beli ini sekitar berapa ya, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya. Pada saat datang ya segar, tapi tidak sebesar ini daunnya. Sekarang sudah tumbuh menjadi Fittonia yang cantik. Ya, Fittonia ini saya letakkan di teras, jadi tidak terkena matahari secara langsung. Saya tempatkan di rak besi. Dia cukup terlindungi dari sinar matahari secara langsung, tetapi tetap sirkulasi udaranya tetap bagus ya. Kadang-kadang dapat sinar matahari hanya sedikit saja, pagi saja cuman berapa ya paling setengah jam gitu. Setelah itu tidak terkena matahari lagi, tapi sirkulasi udaranya bagus. Jadi dia ternyata tumbuh di situ dengan sangat baik. Saya juga tidak siram tanaman ini setiap hari, jadi saya lihat dulu media tanamnya. Kalau memang sudah kering baru nanti saya siram. Kalau tidak ya berarti tidak perlu disiram ya, supaya akarnya juga tidak busuk karena kena banyak air ya. Ya, tanaman favorit saya yang kedua minggu ini adalah ini yang ada di depan kita, adalah Philodendron Brekele atau Burle Marx. Ya, jadi tanaman Philodendron jenis ini ya dia banyak ya kelebihannya. Yang pertama adalah harganya sangat terjangkau ya. Jadi ya saya beli di bawah 50.000 ya, kalau tidak salah sekitar 25.000 saya belinya. Kemudian tanaman ini dia punya akar angin juga, jadi bisa kita rambatkan ya, bisa dikasih turus. Ini karena kebetulan belum terlalu tinggi, jadi belum saya pasang turus. Kemudian pertumbuhan daunnya dia juga sangat cepat ya teman-teman. Jadi ini daun-daun baru sudah banyak ini, kemudian bawahnya itu juga daun baru. Ya, ini juga ya. Jadi pertumbuhan daunnya memang sangat cepat. Dia bisa kita letakkan di indoor maupun outdoor ya. Memang kalau indoor itu perawatannya harus lebih intensif ya, sekali-sekali juga kita harus keluarkan supaya mendapatkan sinar matahari ya. Tetapi dia cocok di tempat yang teduh, jadi tidak
terkena matahari yang langsung ya teman-teman, jadi di bawah naungan saja biar pertumbuhannya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini juga sering dipakai sebagai salah satu pilihan tanaman kalau kita bikin tanaman vertical garden ya. Ya, karena harganya juga murah ya. Kemudian bentuknya juga cantik, menarik, pertumbuhan daunnya juga cepat sehingga menjadi pilihan juga untuk tanaman vertical garden. Kemudian tanaman yang ketiga yang menjadi favorit saya di minggu ini adalah ini dia, Calathea sabrina. Ya, Calathea sabrina ini motif daunnya cantik ya teman-teman ya. Ya, kemudian dia seperti lapisannya seperti bludru ya atasnya, jadi tidak licin. Nah, kenapa saya suka sekali nih minggu ini dengan tanaman ini? Karena saya lihat ternyata dia sudah banyak daun-daun barunya. Ya, jadi ketika saya beli dulu masih sedikit daunnya ya, mungkin baru 4 daun yang besar-besar ini. Ya, ini daun yang lama ya, ini sudah patah juga, tetapi ternyata dia tumbuh dengan bagus dan ini ya, tampak daun-daun barunya ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan juga di belakang ada 6. Nah, jadi ini senang sekali kalau kita nanam tanaman kemudian muncul daun baru, itu artinya tanaman kita sehat ya teman-teman, sehat dan juga ini jadi kelihatan lebih rimbun. Oke ya, Calathea sabrina. Ya, tanaman yang keempat yang favorit saya di minggu ini adalah ini dia, jenis sirih gading ya. Sirih gading saya sebenarnya jenisnya banyak, tetapi untuk minggu ini kenapa ya saya lebih suka sekali ngelihatin yang satu ini ya. Jadi sirih gading yang putih atau variegata atau marble queen ya. Jadi si marble queen ini sebenarnya koleksi saya tidak banyak untuk marble queen ya, tetapi dia daunnya itu menarik ya, tumbuh dengan subur, kemudian besar-besar ya. Ini tidak ada yang layu, tidak ada yang kering ya, jadi suka sekali lihatnya. Dan ini juga sudah mulai panjang-panjang, sebenarnya ini sudah bisa diperbanyak ya. Nanti saya akan, kalau tidak saya perbanyak, mungkin saya akan pasang turus sehingga dia bisa merambat ke atas ya. Tapi ini sementara saya masih suka lihat dia dengan tampilan yang seperti ini, jadi panjang, kemudian daunnya juga terlihat sangat sehat ya. Ini juga mudah sekali perawatan ya teman-teman ya. Ini saya tempatkan di depan rumah di bawah naungan, jadi tidak terkena matahari secara langsung juga ya. Rata-rata tanaman-tanaman hias daun dia cocok di tempat teduh ya, meskipun tidak semuanya, ada beberapa yang memang dia cocok juga di tempat yang panas. Tapi kalau untuk jenis sirih gading ini dia di tempat yang teduh dia lebih pertumbuhannya lebih bagus ya. Kita cari-cari lagi. Nah, tanaman favorit yang kelima minggu ini adalah ini dia teman-teman ya. Ini adalah begonia jenis rex ya, begonia jenis rex. Jadi begonia rex itu memang dia ciri khasnya punya warna daun yang sangat bervariasi ya, dan juga bergradasi ya. Jadi seperti ini ya, seperti lukisan ya. Nah, ini yang di atas masih dominan hijaunya, ini karena masih lebih muda ya. Yang ini ya lebih muda, tapi kalau yang di bawah ini justru lebih tua ya, dia sudah ada kemerah-merahan ya. Jadi ini daun-daun yang masih muda, 1, 2 ya. Kemudian ini yang sudah lebih tua, sudah ada pinknya, sudah ada merahnya, dan ini juga cantik ya menurut saya suka sekali ya. Oke, ini yang kelima, begonia rex. Nah, kita cari-cari lagi yuk. Berikutnya favorit saya yang keenam. Nah, ini dia, kita sudah ketemu. Ini adalah tanaman
masuknya keladi ya, tanaman keladi. Ada yang menyebut ini keladi corong ya, atau kapti ya. Karena bentuknya itu memang seperti cangkir, seperti corong. Ini teman-teman lihat, dia menghadap ke atas ya. Ini ada daunnya 3, 1, 2, dan ini daun barunya ya. Daun barunya pun dia langsung membentuk seperti corong seperti ini ya, jadi unik sekali ya. Oke, ini masuknya philodendron atau keladi ya. Teman-teman bisa komentar ya, barangkali saya salah. Philodendron corong ya, atau keladi corong ya, keladi corong atau kapti. Jadi ini bentuknya sangat unik, jadi saya juga suka. Oke, berikutnya di bawahnya ini juga termasuk favorit saya, favorit yang ke berapa tadi, 7 ya. Favorit saya yang ke-7 ini ada Calathea silver plate ya. Jadi silver plate karena warnanya silver dan juga bentuknya seperti piring, dia lebar-lebar ya. Ya, kenapa sih kok favorit gitu ya? Karena saya suka tanaman-tanaman yang sehat ya. Jadi ini daunnya ada 5, tapi dia sehat sekali ya, tidak ada yang kering ya. Jadi kalau kita merawat Calathea itu kadang-kadang memang perlu ekstra ya, penempatannya, terutama penempatan, penyiraman. Terlalu banyak air dia juga bisa kering, terlalu kena panas dia juga bisa kering. Jadi memang harus tepat kelembabannya gitu ya, penyiramannya nggak boleh terlalu banyak air, dia juga harus di tempat yang lembab seperti itu. Nah, ini keenamnya daunnya sehat, jadi saya suka sekali. Ini saya tempatkan di depan rumah di bawah naungan. Oke ya, kita lanjutkan tanaman favorit saya yang ke-8 adalah ini, teman-teman tidak asing lagi ya, dia adalah kuping gajah ya. Kuping gajah saya ini ukurannya masih kecil, tapi dia sehat teman-teman ya. Jadi daunnya sehat, tidak ada yang bolong, tidak ada yang kering ya. Jadi dia lapisannya hampir sama seperti Calathea sabrina, lapisannya seperti blue dream ya, dan tulang-tulang daunnya juga sangat terlihat ya dengan khas. Ini namanya kuping gajah atau Anthurium crystallinum. Ya, ini saya tempatkan di bawah naungan juga. Saya tempatkan di rak-rak khusus untuk pot-pot kecil ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah rak besi saya khusus untuk pot-pot yang kecil, jadi saya tempatkan dia di sini. Oke, dia sudah kembali ke tempat semula. Oke, tanaman ke-9 favorit saya di minggu ini adalah dari jenis tanaman gantung. Itu ya teman-teman, dilihat di depan ini adalah jenis jet plant gantung atau Crassula ovata. Ya, kita akan turunkan biar kita bisa lihat lebih jelas. Ya, ini tadi ya Crassula ovata yang saya turunkan dari atas karena saya jadikan sebagai tanaman gantung. Ya, kenapa saya favorit juga nih dengan tanaman ini, karena dia ternyata sangat sehat pertumbuhannya dan ini sudah lumayan panjang. Ini daun-daun barunya sudah muncul, banyak cabang-cabangnya ya di bawah seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini nanti untuk perbanyakannya akan saya potong ya, kemudian saya tancapkan saja ya. Kemudian saya juga suka dengan tanaman ini karena dia ternyata cukup tahan panas dibandingkan dengan tanaman gantung yang lainnya. Jadi ada beberapa tanaman gantung posisinya sama, mendapatkan cahaya matahari yang sama, tapi karena sekarang udaranya cukup panas ya teman-teman ya, jadi ada beberapa yang jadi agak kering atau kuning, tapi ini saya lihat dia cukup bandel ya, jadi tahan sekali dengan cuaca yang panas ya. Oke ya, dulu sempat saya tidak tahu namanya, tapi sekarang sudah tahu ya, jet plant gantung atau Crassula ovata. Ya, dan yang ke-10 tanaman favorit di minggu ini adalah ini ya, Caladium white star atau keladi putih. Ya, keladi putih ini
warnanya cukup mencolok ya, menarik sekali, dan ini juga sehat. Ini saya tempatkan di sini, dia juga terkena sinar matahari langsung ya, karena saya berharap warna putihnya akan tampak juga lebih jelas untuk daun-daun barunya ya. Jadi kalau dia terkena matahari secara langsung, warna dari kaladium itu akan lebih terlihat jelas dibandingkan kalau dia ditempatkan di tempat yang teduh ya. Jadi ini tanaman favorit yang ke-10 ya, kaladium white star ya. Ini daunnya sudah cukup besar ya teman-teman ya, nanti bisa lebih besar lagi. Nah itu dia teman-teman semua ya, 10 tanaman terfavorit di minggu ini ya. Kenapa saya suka? Karena tadi sudah saya ceritakan alasan-alasannya. Meskipun saya juga sayang semua tanaman-tanaman ya saya yang ada di sini. Ya semoga menginspirasi. Kita ketemu lagi dengan video yang lebih menarik dan juga bermanfaat ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.